Puji nama Tuhan, kita nggak pernah takut ya karena Tuhan selalu menolong kita di setiap musim hidup kita, suka duka, sakit maupun sehat, Tuhan selalu ada buat kita semua. Kita mau siap mau mendengarkan isi hatinya Tuhan melalui hambanya. Siap semuanya? Mari kita sambut Pak Stefanus, silakan Pastor. Shalom, selamat malam dan selamat pagi untuk saudara-saudara seiman yang sudah hadir bersama, untuk kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita percaya firman Tuhan merupakan pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini saya akan berbicara tentang arti kehidupan. Arti kehidupan yang kita akan belajar dari seorang yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu Tuhan mengasihi dia, yaitu dari Raja Daud. Kita akan masuk pada ayat pembuka, pada ayat yang menjadi ayat emas bagi kita pada saat ini, dari Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Di dalam bahasa Inggris, New King James Version, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. I have been young and now I'm old. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sebuah kesimpulan yang dibuat oleh Daud. Sebuah kesimpulan yang dia utarakan dengan jelas. Dia katakan apa arti kehidupan itu sebenarnya. Ada dua fase kehidupan yang Daud paparkan melalui Mazmur 37 ayat yang ke-25 ini. Yang pertama adalah tentang kehidupan yang sudah dia jalani, dan yang kedua tentang kehidupan yang sudah dia jalani, dan yang kedua adalah tentang kehidupan yang saat ini sedang dia jalani. Ayat ini dengan jelas pada bagian pasal pertama dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kita mengetahui bahwa Raja Daud meninggal pada usia 70. Kalau begitu saya ini masih lebih tua dari Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang yang sudah tua tidak akan pernah bicara nanti, besok, atau hal-hal yang akan datang. Karena semua itu merupakan sebuah hal yang sudah kemungkinan dia tidak akan bisa capai di kehidupan tuanya. Tetapi seorang yang muda, seorang anak kecil, dia akan bicara apa yang dia akan kerjakan, apa yang akan dia lakukan, what's next, dan lain sebagainya. Itu perbedaan kehidupan orang yang tua dan orang yang masih muda. Orang yang masih tua biasanya hanya berbicara tentang pengalaman masa lalu. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia alami. Mungkin itu sebuah kegagalan. Mungkin juga itu sebuah keberhasilan. Dan pada ayat ini begitu jelas Daud memaparkan arti kehidupan itu, dan terkandung dari ucapan-ucapan yang tertulis pada ayat ini.
Kita ikuti beberapa prinsip kehidupan dari ayat ini untuk kita pelajari, untuk kita lakukan, untuk kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang benar, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengerti dan paham apa sebenarnya arti kehidupan ini. Karena kalau kita makin mengerti akan arti kehidupan ini, maka kita akan makin bergairah, akan makin berpikiran positif, bahkan akan mendorong segenap kehidupan kita untuk kita makin hidup dengan baik. Bagaimana kita berpikir dengan baik, apa yang baik harus kita lakukan, bahkan yang tidak baik harus kita buang. Kita harus mengerti bahwa dalam setiap kehidupan, setiap keberhasilan itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bahkan di dalam setiap kegagalan yang kita alami, atau mungkin saat ini sedang kita gumuli, ada rencana-rencana Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada kehidupan kedua, ketiga setelah kematian. Memang ada sebuah keyakinan reinkarnasi, ya. Sebuah keyakinan yang katakan bahwa orang yang kalau belum sempurna jadi manusia, setelah mati dia akan reinkarnasi menjadi lembu bagi ini dan lain sebagainya, sampai dia sempurna. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa hidup hanya satu kali, tidak 2 kali atau 3 kali. Dari Ibrani 9 ayat 27 katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kehidupan di dunia hanya 1 kali. Berarti betapa pentingnya kita menjalani kehidupan saat ini. Apa yang harus kita lakukan untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Dengan kita memahami dan mengerti akan kehidupan ini, maka kita akan mengerti arti kehidupan ini yang sebenarnya. Kita akan masuk arti kehidupan yang sebenarnya. Yang pertama, hidup adalah perubahan. Hidup adalah perubahan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Perhatikan kalimat dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Dengan jelas ayat ini berbicara tentang perubahan. Perubahan dari masa muda menjadi perubahan hidup di masa tua. Hidup saat muda dan hidup saat tua. Yang patut kita pelajari adalah apakah kita siap untuk berubah. Banyak anak muda yang katanya belum siap memasuki masa-masa tua. Belum siap, aku belum punya apa-apa, aku belum punya rumah dan sebagainya, belum siap. Aku ingin hidup sebagaimana aku ada sekarang saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, frasa dahulu aku muda ini berbicara tentang kehidupan Daud ketika dia masih muda, ketika dia masih menjadi gembala di Bethlehem dari domba-domba ayahnya, yaitu Isai. Dan juga ketika Daud masih muda, yaitu ketika dia menjadi prajurit yang memajukan dirinya untuk berani melawan Goliat. Juga kehidupan Daud ketika masih muda,
ketika ia menjadi menantu dari Raja Saul, tetapi menjadi menantu yang dibenci oleh mertuanya. Itu adalah kehidupan. Itu adalah frasa kehidupan di masa kehidupan Daud ketika masih muda. Frasa yang selanjutnya, sekarang telah menjadi tua. Menjadi berarti ada suatu perubahan. Bicara kehidupan Daud setelah dia menjadi raja adalah kehidupan setelah Daud tua. Menjadi orang nomor satu di Israel. Menjadi orang nomor satu yang lengkap dengan skandal, tetapi juga lengkap dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi ada dua kehidupan yang Daud lakukan ketika dia masa tua. Ada skandal dan juga ada kesetiaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, apakah kita siap untuk berubah? Ada satu contoh lain yang ingin saya berikan kepada saudara dan ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu tentang Samuel. 1 Samuel 2 ayat 26 berbicara demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita tahu Samuel adalah anak dari Hana dan Penina yang dititipkan kepada Imam Eli di Shilo. Imam Eli memiliki dua anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi dalam kehidupannya Samuel tidak berkarakter, tidak berperangai seperti Hofni dan Pinehas. Samuel hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan semakin besar dan semakin disukai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Samuel mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menjadi masa muda, menjadi besar. Tetapi ada satu hal penting yang mengikuti pertumbuhan daripada Samuel. Pada ayat yang bagian 26b dikatakan semakin besar, semakin disukai. Berarti ada perubahan. Kata semakin ini berbicara tentang perubahan meskipun secara perlahan, tapi pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Semakin disukai di hadapan Tuhan maupun manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengerti kata disukai tidak sama dengan kata dihormati. Disukai adalah sebuah perasaan yang muncul ketika orang lain merasa cocok dengan kita. Ya, merasa cocok dengan sikap kita, dengan cara bicara kita, dengan perbuatan kita disukai. Di dalam pergaulan betapa pentingnya orang menyukai setiap tingkah laku kita. Di dalam hal komunikasi, kita bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kita saling menghormati. Kita bisa berkomunikasi menjaga perasaan sehingga makin disukai. Itu adalah sebuah hal yang Samuel lakukan di dalam kehidupannya. Untuk disukai di hadapan manusia. Hal ini merupakan suatu hal yang bisa kita pelajari, bisa kita terapkan di dalam kehidupan ini. Mungkin dalam jangka yang panjang untuk kita bisa disukai orang lain. Belum tentu perkenalan yang sebentar kita langsung disukai, belum tentu. Tetapi ada pergaulan yang panjang sehingga kita disukai. Kata dihormati, ya, dihormati, disukai di hadapan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang disukai di hadapan Tuhan,
ini beda dengan ketika kita disukai di hadapan manusia. Ketika kita berbicara tentang disukai di hadapan Tuhan, maka kesukaan ini berbicara tentang apa yang kita lakukan kepada Tuhan, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mungkin itu pelayanan kita, meskipun mungkin pelayanan kita itu kecil, mungkin hanya singer, ataupun mungkin hanya sekedar bersih-bersih alat yang akan dipakai untuk ibadah. Meskipun itu nilainya kecil, tetapi pelayanan yang demikian ini adalah pelayanan yang disukai oleh Tuhan. Pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Aktivitas doa, saudara, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan aktivitas doa Bapak Ibu? Apakah doa ini senantiasa naik ke hadapan Tuhan dengan tidak jemu-jemu kita senantiasa berdoa kepada Tuhan? Bukan hanya ketika kita ada masalah, bukan hanya ketika kita mengalami pergumulan yang berat kita mencari Tuhan, tetapi justru di saat saudara sedang diberkati, justru ketika saudara sedang bersuka cita, itu justru saudara harus makin berdoa. Karena di dalam berkat yang Tuhan berikan, terkadang terkandung hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada saudara dan saya untuk jatuh ke dalam dosa. Ketika ibadah, pakai jam-jam ibadah untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk bergosip, bukan untuk berbicara dengan satu dan lain dan sebagainya, bukan asik lihat Facebook, asik lihat chattingan di WA dan lain sebagainya. Ibadah, pergunakan waktu untuk ibadah. Maka disukai di hadapan Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang disukai di hadapan manusia, itu berbicara tentang cara kita bergaul, ya. Perilaku, bagaimana perilaku kita terhadap orang yang lebih tua, bagaimana perilaku kita terhadap sesama kita. Mungkin tahun-tahun yang lalu saya banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat hal-hal yang menyakitkan hati orang, tetapi tahun ini saya harus makin sedikit berbuat kesalahan. Itu namanya berubah. Ada sebuah perubahan di dalam hidup. Sampai kapan hidup harus berubah? Kalau saya katakan hidup ada perubahan, sampai kapan kita harus berubah? Ada satu tuntutan dari Tuhan Yesus ketika ia berkhotbah di atas bukit. Di dalam Injil Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Penekanan kata haruslah, ada kata karena itu haruslah kamu sempurna. Penekanan kata haruslah ini bukan ditentukan oleh usia, bukan ditentukan oleh lamanya komitmen, tetapi ini berbicara terus-menerus sampai kita mencapai sebuah kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita masih merasa aku kok kurang bisa berbuat baik, berarti komitmen kita belum selesai. Teruskan komitmen sampai kita benar-benar berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pernah melihat seekor kupu-kupu. Seekor kupu-kupu yang indah terbang. Mungkin bahkan saudara tidak merasa jijik, merasa segan untuk memegang kupu-kupu tersebut. Tapi tahukah saudara bahwa seekor kupu-kupu ini adalah seekor binatang yang sudah mengalami perubahan di dalam hidupnya.
Dia lahir bukan menjadi seekor kupu-kupu, tapi dia lahir menjadi seekor ulat. Berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubah lagi menjadi kupu-kupu, baru dia berwarna indah. Itulah yang saya katakan, perubahan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan harus seperti itu. Yang dahulunya saya suka cerewet, berubah menjadi tidak cerewet. Yang dahulunya suka menyakiti hati orang, sekarang berubah tidak lagi menyakiti hati orang. Yang dahulunya berkata kasar, sekarang berubah menjadi kata-kata yang halus, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat. Puji nama Tuhan. Yang kedua, hidup adalah perenungan atau evaluasi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Saudara perhatikan ayat ini, ada kata kulihat, tetapi tidak pernah kulihat. Kata ini perlu saudara cermati dengan seksama. Secara hurufiah, kata ini bukan sekedar melihat dengan sekilas pandang, tetapi kulihat di sini berbicara tentang melihat dengan pikiran atau mata batin, bukan melihat dengan mata jasmani. Di dalam bahasa Inggris disebut to see with intellectuality, atau dengan kata lain, Daud melihat kehidupan yang sudah dilaluinya. Daud sedang flashback kehidupannya. Tadi saya katakan Daud di masa muda bukan Daud orang yang baik. Di masa tua, Daud bukan orang baik. Daud tidak sangkal ia pernah berbohong. Daud tidak sangkal ia pernah berzina. Daud tidak sangkal ia pernah membunuh. Dan Daud tidak sangkal ia pernah berbuat kesalahan-kesalahan yang lain. Tetapi Daud mau berubah, mau belajar, mau terus belajar, sehingga akhirnya ia sungguh-sungguh mengerti arti dari kehidupan serta panggilan Tuhan atas hidupnya. Sekali lagi saya katakan, hidup ini begitu singkat, sehingga sungguh sayang kalau kita lewatkan begitu saja tanpa kita merenungkannya. Kita perlu evaluasi atau kita merenungkan hidup yang sudah kita lewati, hidup yang sudah kita jalani. Apakah kita hanya melewatkan waktu kehidupan hanya dengan begitu saja, dengan percuma, atau kita tidak membuka waktu dengan sebaik-baiknya? Kita evaluasi. Semua kita evaluasi. Studi kita evaluasi. Pelayanan kita evaluasi. Sikap kita terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, kita evaluasi. Kita evaluasi hidup kita terhadap rumah tangga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat ke belakang untuk menghitung berapa banyak kesalahan, berapa banyak kekurangan, supaya ke depannya kita dapat memperbaiki apa yang kita sudah lakukan. Kita tinggalkan yang di belakang. Pandangan kita fokus untuk melihat ke depan. Seperti Pastor Tony Rabu lalu ya katakan. Sehingga di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak ini bukan hijack ya, tapi flow. Membajak sawah, menggemburkan tanah,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang melihat ke depan bisa memunculkan suatu kekhawatiran di dalam hidup. Terlebih kalau kita sudah merasa bahwa saya ini orang yang tidak mampu, saya ini orang yang kecil, maka akan muncul kecemasan untuk melihat ke depan. Muncul kekhawatiran untuk melihat ke depan. Muncul pertanyaan-pertanyaan, mampukah saya, bisakah saya untuk senantiasa hidup, melihat ke depan tanpa memikirkan yang di belakang. Saya akan rubah apa yang sudah saya lakukan di belakang untuk saya boleh melihat ke depan menjadi hal-hal yang lebih baik. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, melihat ke depan mungkin memunculkan rasa kurang percaya diri. Karena mungkin kita sadar akan kemampuan yang kita miliki. Itu semua adalah sebuah hal yang manusiawi. Dan ketika kita mengalami hal yang demikian, masih ada hal yang harus kita lakukan. Pastor Tony katakan Rabu yang lalu, melihat ke atas. Ke depan, engkau merasa khawatir, engkau merasa tidak mampu, maka pandanganmu alihkan pandangan yang ke atas. Tapi ke depan jangan ditinggalkan, tetapi ke atas harus engkau lakukan. Ke atas berbicara tentang memohon pertolongan Tuhan, supaya untuk ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Memandang ke atas berbicara tentang menaruh diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sebagai orang yang lemah. Tuhan, aku sebagai orang yang tidak mampu. Tuhan, aku sebagai manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku lemah, Tuhan. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang kuat. Aku lemah, Engkau kuat. Aku tidak mampu, Engkau mampu. Aku tidak bisa melewati, Engkau pasti tuntun aku untuk melewati. Itu adalah satu hal yang harus kita pegang di dalam kehidupan sebagai sikap kehidupan. Yang ketiga, arti kehidupan yang ketiga. Dalam hidup ada janji Allah. Saya bacakan ayat emasnya lagi. Mazmur 37:25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Ada satu hal pernyataan Daud di sini, yaitu orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Mungkin saudara bisa berkata amin dalam hati saudara. Tuhan, aku orang yang benar. Aku pasti tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Kalimat ini berkaitan dengan perjanjian Tuhan kepada leluhur Daud, yaitu Bapa Abraham. Leluhur Daud berarti juga leluhur kita semua. Ketika Abraham dipanggil meninggalkan Ur Kasdim untuk menuju ke tanah perjanjian, Allah berjanji di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, janji ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Janji ini adalah janji yang bersifat kekal.
Tetapi janji ini menuntut persyaratan dari Tuhan, yaitu harus menjadi orang benar. Abraham dibenarkan di hadapan Tuhan, sehingga Abraham dipilih dari keluarga Terah untuk dia keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, dan dijanjikan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan memberkati Abraham. Dia akan memberkati semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui Abraham. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inisiatif janji ini datangnya dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, atau bukan dari sesuatu di dalam diri manusia itu sendiri. Tetapi janji ini diberikan Tuhan kepada Abraham. Sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita tidak perlu mengingatkan Tuhan akan janjinya. Oh, mungkin Tuhan lupa akan janjinya. Tidak. Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Tuhan dengan setia akan menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Tuhan kita bukan Tuhan yang amnesia. Tuhan kita bukan Tuhan yang pikun. Tuhan kita adalah yang Tuhan berjanji, dan Tuhan yang akan menepati setiap janjinya. Di dalam pelayanan saudara, Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya untuk memberkati pelayanan saudara. Di dalam studi saudara, di dalam rumah tangga, Bapak dan Ibu, Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Dalam keuangan Bapak dan Ibu, Dia juga akan campur tangan di dalam sana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya mengingat kehidupan saya kira-kira 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, saya merasa kehidupan ini begitu gelap di hadapan saya. Begitu tidak ada masa depan kosong. Tetapi Tuhan dengan setia, janjinya mengatur. Dari gaji 40.000 saya bekerja di Philip, tahun 77, hanya digaji 40.000. Itu saya makan 1 bulan bersama istri dan 3 anak, nggak cukup. Tidak cukup. Tapi janji Tuhan luar biasa. Tidak sampai 1 tahun, saya bisa mendapatkan gaji 10 kali lipat lebih. Itu semua bukan perbuatan, bukan kemampuan saya, tapi ada campur tangan di dalam kehidupan saya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 ada frasa orang benar. Orang benar, siapakah orang benar? Orang benar ini bukan berbicara tentang hal yang jauh dalam kehidupan kita. Orang benar ini berbicara tentang kehidupan saudara dan saya, tentang kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Orang benar bukan pribadi yang tidak ada salah. Bukan berbicara tentang orang pribadi yang suci. Tetapi orang benar di sini berbicara tentang orang yang pernah bersalah, tetapi statusnya dibenarkan oleh Tuhan. Dan setelah dibenarkan, ia senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Orang benar inilah yang berhak menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Karena perjanjian Tuhan akan berkat bagi umatnya, tidak pernah terlepas dari
hidup umat Allah yang benar. Dengan lain kata, janji Tuhan ditentukan dari kehidupan kita secara benar. Bila kita hidup benar, maka kita akan mendapat janji berkat yang Allah janjikan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. 3 hal kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, hidup adalah perubahan. Hidup adalah perenungan. Dan yang ketiga, hidup, di dalam hidup ada janji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh jadi berkat dalam kehidupan saya, dan boleh berkata dalam hatimu, Tuhan, jadikan aku orang yang benar. Jadikan aku orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Peter. Silakan Pak Peter. Puji nama Tuhan. Thank you, Pastor. Thank you. Kita belajar dari sini arti kehidupan ya. Jadi boleh dibilang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini boleh dibilang dipakai dengan bijaksana karena kita nggak pernah tahu. Tapi arti kehidupan ini bukan hanya untuk usia atau perubahan waktu, tapi tentang menyadari betapa Tuhan itu pemeliharaannya itu luar biasa ya, dari awal sampai akhir. Kita boleh percaya janji Tuhan itu nggak pernah berubah. Itu yang Lani pelajarin ya, Pastor. Jadi seperti yang tadi berkat anak cucu, sampai berkatnya itu kalau kita setia, anak cucu kita tuh nggak bakal ditinggalin. Itu ya dan amin, itu janji Tuhan. Terima kasih